Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan guru kita, sahabat kami, senior saya di Al-Azhar Kairo Mesir, Al-Mukarram, Tengku Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa ikuti kajian beliau. Yang tidak bisa, jangan ketinggalan ikuti kajian online beliau di channel Ustadz Damanhur Abbas Official. Subscribe, like, share, and comment. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah lahu da'watul haqq. Harisun 'alaiha wa awjaba tabsyiri biha wa takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ballagha ar-risalah wa adda al-amanah ونصح الأمة وكشف الغمة حتى آتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجهد وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, ayah bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang telah memberikan nikmat kehidupan kepada kita setelah Allah mematikan kita tadi malam, dan Allah juga menyempurnakan nikmat tersebut dengan kita telah bisa melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Sembari kita beriktikaf di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, mari sama-sama kita meresapi apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan bahwasanya majelis ilmu adalah majelis yang dipenuhi oleh para malaikat. Maka senantiasalah berzikir, dikarenakan ada malaikat yang khusus untuk mencari orang-orang yang berzikir, as-sayyahun, di mana pada saat malaikat tersebut menemui ada sekelompok hamba Allah yang sedang berzikir, maka pada saat itu malaikat itu akan mengadu dan menyampaikan kepada Rabb, kepada Allah, sedang apa hambaku? Mereka sedang mengingatmu ya Rabb. Maka pada saat itulah diberikan kita keberkahan dari Allah. Semoga majelis ini merupakan majelis yang diberkahi oleh Allah, sehingga ini akan menjadi kesaksian kita nanti kepada baginda Rasulullah SAW. Pada saat kita akan meminta syafaat kepada beliau, maka kita bisa menyampaikan bahwasanya aku telah melaksanakan apa yang engkau perintahkan wahai Rasulullah. Setelah salat subuh kami berada di dalam majelis zikir sebagaimana yang engkau pesankan. Semoga jamaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW, sekaligus diberikan air dari telaga Kautsar yang disuguhkan dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh yang berbahagia ini kita akan membahas tentang sebuah ayat, di mana ayat tersebut merupakan akhir dari dialog dan cerita tentang Musa berserta Fir'aun, di mana di dalam surat Hud ayat 98 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar bi'sal wirdul mawrud. Shadaqallahul azim. Ayat ini merupakan akhir daripada kisah Nabi Musa dan Fir'aun di dalam surat Hud. Kisah Nabi Musa ini merupakan kisah yang paling apik di dalam Al-Quran. Lebih dari 120 kali Al-Quran menyebutkan Nabi Musa. Bayangkan, ini merupakan sebuah hal yang paling spektakuler. Kenapa Al-Quran menyebut berulang-ulang kali terhadap kejadian Musa kepada Nabi Muhammad SAW? Ini harusnya menjadi ibrah kepada kita semuanya, dikarenakan kisah Musa tersebut adalah kisah di mana berdakwah. Yang pertama sekali, mendakwahi penguasa yang zalim. Ini yang dialami oleh Nabi Musa. Siapa penguasa yang zalim tersebut? Fir'aun. Yang kedua, Musa itu berdakwah terhadap orang kaya yang bakhil. Orang kaya bakhil tersebut mempunyai harta kekayaan, di mana kekayaannya, kunci berangkasnya itu tidak sanggup diangkat oleh orang yang kuat. Qarun. Ini dakwahnya.
berdakwah menghadapi orang kaya, miliarder yang pelit. Yang kedua dan yang pertama adalah menghadapi orang penguasa yang super ego. Ini dua dakwah Musa kalau kita lihat dari segi tatanan sosialnya. Selain itu Nabi Musa juga berdakwah terhadap kaum Fir'aun. Orang-orang Mesir itu didakwahi oleh Nabi Musa. Dan yang kedua, Nabi Musa juga berdakwah terhadap Bani Israel. Ini supaya apa? Supaya menguatkan pendirian Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, jika engkau ditolak, diusir di Mekah, dan engkau menghadapi perlawanan terhadap orang-orang kafir Mekah, maka jangan putus asa. Musa itu menghadapi Bani Israel yang jauh lebih bandel. Bani Israel itu adalah satu kaum yang mendapatkan keistimewaan dari Allah, di mana Allah mengatakan, ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ini ayat yang mengatakan bahwasanya, wahai Bani Israel, ingatlah terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah telah melebihkan kalian terhadap kaum-kaum yang ada di atas muka bumi ini. Ini adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel sampai dengan hari ini. Kalau misalnya kita ingin melihat bagaimana kehebatan Bani Israel tersebut, mereka adalah orang-orang yang paling cerdas, orang-orang yang sering menemukan hasil penemuan-penemuan yang baru. Orang-orang penemu Nobel itu rata-ratanya adalah orang-orang Yahudi dari Bani Israel. Ini merupakan sebuah janji Allah, wa anni faddaltukum 'alal 'alamin, bahwasanya Allah telah memberikan kelebihan terhadap Bani Israel terhadap kaum-kaum yang lain. Dakwah Musa tersebut merupakan dakwah yang memang mencakupi segala aspek. Oleh sebab itu Allah memberikan beberapa kemudahan kepada Nabi Musa. Pertama sekali Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu dengan tongkatnya. Tongkat Nabi Musa itu bisa berubah menjadi ular. Setelah itu Allah memberikan mukjizat juga kepada Nabi Musa. Allah memberikan tangannya itu akan bercahaya. Allah mengirimkan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu di mana Nabi Musa bisa menjadikan kering kerontang sehingga orang-orang Mesir pada saat itu tidak mempunyai hasil panen apapun. Ini diantara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Allah mengirimkan kodok, orang mengirimkan belalang. Kesemuanya itu merupakan diantara mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Kita kembali kepada beberapa hal yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nah, pada saat kondisi di hari akhirat, di mana Allah mengatakan kepada kita semuanya, Allah mengatakan bahwasanya yaqdumu yaumal qiyamah fa'awradahumun nar. Pada hari kiamat nanti Fir'aun beserta para pengikutnya itu akan menggiring pengikutnya. Fir'aun akan mengajak semua pengikutnya itu ke dalam neraka. Ini menunjukkan siapapun pemimpin, siapapun penguasa yang mempunyai kekuasaan, akan tetapi dengan kekuasaannya itu tidak meningkatkan keimanan kepada Allah dan kepada Rasul, maka pemimpin tersebut akan mengajak semua pengikutnya untuk dimasukkan ke dalam neraka. Mereka mengikuti followernya. Ini yang harus dipahami. Berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu mempunyai kekuasaan, akan tetapi dia mengarahkan kekuasaannya itu untuk bermaksiat kepada Allah, untuk mengingkari Allah. Disuruh segala sesuatu yang bisa menjauhkan dirinya daripada Allah, maka itu diikuti oleh bawahannya. Bayangkan kalau seandainya seorang pemimpin menyuruh bawahannya untuk syirik kepada Allah, dan itu diikuti oleh bawahannya. Dan hari ini itu terjadi kondisinya. Berapa banyak para pemimpin yang mengarahkan bawahannya untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah dan kepada Rasul. Maka nanti pada hari akhirat itu diibaratkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Uhud ayat 98, bahwasanya para pemimpin itu akan menggiring semua followernya memasuki ke dalam neraka. Sebagaimana yang dikatakan
sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Hud, yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah fa awradahumun nar. Maka pada saat itu Fir'aun mengajak semua pengikutnya, dan semua pengikutnya itu akan dimasukkan ke dalam neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi di dalam tafsirnya Mafatihul Ghaib juz 18 halaman 48 mengatakan, anna Fir'aun kana qudwatan liqaumihi fi dhalal. Bahwasanya Fir'aun itu merupakan suri tauladan, ya, qudwatan fi dhalal, di dalam kesesatan bagi kaumnya. Coba bayangkan, apapun yang dilakukan oleh Fir'aun maka itu akan dilakukan oleh kaumnya. Kalau Fir'aun potong rambut misalnya, katakanlah dia jebolkan samping, maka semua orang-orang Mesir pada saat itu juga akan melakukan seperti itu. Kalau Fir'aun pasang behel, maka semua orang-orang akan pasang behel. Kenapa? Qudwatan li Fir'aun. Mereka mengikuti terhadap Fir'aun. Apapun. Kalau hari ini, kalau seandainya pimpinan kita itu misalnya nauzubillah melakukan hal-hal juga itu dilakukan oleh pengikutnya. Pemimpin kita beli sepeda, karyawan semua beli sepeda. Kenapa? Karena takut akan kehilangan jabatan. Maka belilah sepeda sebagaimana dibeli oleh pimpinan. Bukan berarti dilarang, akan tetapi beli itu dikarenakan pemimpinnya yang membeli. Sehingga apa? Ingin mencari muka. Padahal muka Allah telah berikan kepada setiap orang di antara kita. Tapi ada yang merasa kehilangan muka. Hala makanu fid dunya. Begitulah kondisi mereka di dunia. Wa kadzalika muqaddamuhum ilan nar wa hum yattabi'unahu. Begitu juga kondisinya pada saat nanti hari akhirat. Maka mereka itu akan diarahkan oleh pemimpin mereka ke dalam neraka. Bayangkan berapa banyak hari ini pada saat seseorang itu mempunyai pemimpin, dan pemimpin tersebut tidak bisa mengarahkan kaumnya untuk melaksanakan kebaikan dan ketaatan kepada Allah. Inilah sebenarnya fungsi dan tugas seseorang apabila Allah memberikan amanah kepada orang tersebut. Maka jadikanlah amanah tersebut sebagai ajang untuk meningkatkan keimanan dan ketaatan kepada Allah dan kepada Rasul. Ada hal yang menarik Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, pada saat Allah mengungkapkan tentang sesuatu yang akan datang, di mana kondisi hari akhirat itu sesuatu yang akan datang, belum terjadi. Allah menceritakan kepada kita tentang mustaqbal, akan tetapi kondisi future tersebut itu diungkapkan dengan ta'bir bil madhi. Dalam bahasa Arab, apabila kondisi yang akan datang itu diungkapkan dengan fi'il madhi, itu menunjukkan pada mubalaghah, di mana Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan li'annal madhi qad waqa'a wa dakhala fil wujub. Bahwasanya madhi itu sudah terjadi dan sudah lampau, sudah terhasil, sudah pernah terjadi. Ini yang dimaksud dengan madhi, pas, sudah pernah berlaku. Fala sabila albattah ila daf'ihi. Maka tidak ada jalan bagi seseorang tersebut untuk bisa menolaknya. Kenapa? Karena sudah terjadi. Misalnya, pada saat Bapak Ibu ingin menceritakan, tadi pagi Ustaz Damanhur memberikan tausiah tentang Fir'aun beserta followernya. Itu sudah terjadi. Kapan Ibu ceritakan? Nanti siang. Tapi kejadiannya itu adalah seandainya tausiah ini itu diceritakan kemarin, sebelum terjadi, itu diungkapkan dengan madhi, padahal mustaqbal, padahal baru akan datang subuh ini. Begitulah kondisi, bagaimana gambaran kondisi umat manusia pada saat nanti di masa yang akan datang, pada saat mereka akan dimasukkan ke dalam neraka oleh para pimpinan mereka. Itu diungkapkan di dalam Al-Quran dengan fi'il madhi, padahal itu menceritakan tentang mustaqbal. Fa'idha ubbira anil mustaqbal bilafdil madhi, apabila diibaratkan tentang mustaqbal dengan lafaz madhi, dalla ala ghayatil mubalaghah. Ini menunjukkan kepada tinggi sekali apa yang dinamakan dengan mubalaghahnya,
tinggi sekali gaya bahasanya, bahwasanya ini adalah sesuatu yang memang pasti akan terjadi dan tidak mungkin ini tidak terjadi. Kemudian wabi'sal wirdul maurud, ini merupakan sebuah perumpamaan dikarenakan al-wirdu ini adalah seseorang yang menginginkan kepada air. Ya. Seseorang itu kalau misalnya dia kepingin kepada air, itu diungkapkan dengan wirdu. Bayangkan orang pasti kalau sudah kepingin berhajat kepada air, setelah dia menemukan air, maka dia akan mengkonsumsi air tersebut. Nah, kondisi orang yang pada saat mereka itu dimasukkan ke dalam neraka itu adalah orang-orang yang memang sangat kehausan, maka mereka itu akan mencari air. Namun apa yang terjadi? Allah mengungkapkan dengan bi'sal wirdul maurud, bahwasanya setelah mereka mencari kehausan, kepanasan di dalam neraka dan mencari air, tetapi air yang ditemukan itu adalah air yang seburuk-buruknya. Di dalam ayat-ayat yang lain, di dalam hadis itu disebutkan bahwasanya ada air tersebut berbentuk nanah, ada air tersebut berbentuk bara api yang memang harus dikonsumsi. Itu merupakan bagaimana gambaran dan siksaan di dalam neraka. Maka kalau seandainya kita teringat tentang ini, dengan kondisi orang-orang yang masuk ke dalam neraka itu, di mana mereka akan kehausan, akan mencari setetes air untuk menghilangkan dahaga mereka, tetapi pada saat mereka menemukan air tersebut adalah bi'sun, seburuk-buruk air, karena air tersebut dalam bentuk yang akan mengazab orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwasanya al-wirdu kad yakunu bima'nal wurud fayakunu masdaran wa kad yakunu bima'na warid, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 86, wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda, dan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang yang melakukan kriminalitas, ila jahannama wirda, ke dalam neraka jahannama wirda, dengan disuguhkan air yang sangat-sangat jelek. Air yang sangat jelek ini, bayangkan kalau ada seandainya kita mau mengkonsumsi air, bau aja sedikit kita tidak akan pernah mau, bau aja sedikit. Maka orang Aceh mempunyai tradisi, sewaktu dia memasak air ditaruhnya daun pandan, supaya apa? Supaya aromanya menarik. Ini bayangkan, air itu bukan hanya bau, panas, mendidih, menggeligi, bau, menanah. Ini diantara air yang akan disuguhkan di dalam neraka. Maka pada saat kita terbayang dengan air tersebut, maka kita tidak akan pernah akan terkecoh dengan ajakan para pimpinan, apabila pimpinan tersebut untuk mengajak kita kepada kemaksiatan dan kepada Allah. Tidak akan pernah. Mereka akan terus terang mengatakan tidak apa-apa, saya tidak akan mau mengikutnya. Kenapa? Karena nanti ada air yang akan disuguhkan kepada orang-orang yang mengikuti pimpinannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka mereka akan disuguhkan dengan air yang sangat buruk tersebut. Wa syabbaha atba'ahu bil waridina ilal ma', dan kemudian Allah memperumpamakan orang-orang yang mengikuti Fir'aun tersebut dengan air. Thumma qala bi'sal wirdul ladzi yuradunahu an-nar, bahwasanya diperumpamakan dengan air tersebut dengan neraka. Inilah orang-orang yang mengikuti para pemimpin yang zalim, para pemimpin yang menganjurkan, mengajak kepada kemaksiatan kepada Allah, itu diumpamakan dengan air, dan air tersebut adalah air neraka. Li'annal wirda innama yuraddu litaskinil 'atash, dikarenakan air yang dicari tersebut adalah air yang bisa melepaskan dahaga. Wa tabridul akbad, dan dapat menyejukkan jiwa, menyejukkan badan kita. Wan nar ziddah, dan neraka merupakan kebalikannya. Bayangkan pada saat Al-Quran mengumpamakan seseorang itu akan mencari air, air tersebut pasti untuk melepaskan dahaganya, untuk menenangkan jiwanya. Akan tetapi apa yang terjadi? Air tersebut adalah kebalikannya. Air tersebut adalah
neraka yang akan diperolehi bagi orang-orang yang mengikuti pimpinannya apabila pimpinannya tersebut mengajak bawahannya untuk bermaksiat kepada Allah. Banyak pola hari ini para pimpinan yang mengajak kepada bawahannya untuk bermaksiat kepada Allah, dengan cara menyuruh mencuri, dengan cara menyuruh mengolah anggaran, dengan cara berbagai macam cara. Dan ini merupakan hal yang memang sudah terjadi hari ini. Maka inilah kewajiban kepada kita pada saat ada tawaran misalnya untuk memalsukan bon, untuk mengkosongkan bon. Para pengusaha jangan biasakan memberikan bon kosong kepada pelanggannya. Kalau seandainya memberikan itu, maka ini termasuk di dalam kategori yang sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat ini. Pak, saya membeli barang, nanti bonnya kosong aja ya, karena takut nanti pelanggannya tidak datang lagi, maka diberikanlah bon kosong. Dan ini adalah apa yang dinamakan di dalam Al-Quran, dan sudah di warning kepada kita, sudah diingatkan kepada kita, jangan sampai atasanmu itu menggiringmu nanti di hari akhirat ke neraka jahanam. Kenapa? Pada saat tersebut orang-orang yang digiring tersebut, kita akan baca nanti dialognya pada ayat-ayat berikutnya, semua itu akan menyalahkan para pimpinannya. Dan para follower ini, para pengikut ini nanti diungkapkan nanti, ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adhalluna sabil. Aku dulu mengikuti kamu, patuh kepadamu, taat kepadamu, tetapi kamu itu telah menyesatkanku. Ini diantara dialog penghuni neraka. Maka ini sangat penting bagi kita jamaah yang dirahmati Allah, untuk kita pelajari ayat-ayat Allah, bagaimana kondisi dialog tersebut. Supaya apa? Supaya jangan kita yang akan mengucapkan dialog ini nanti di hari akhirat. Ini yang paling terpenting. Jangan sampai yang mengucapkan dialog ini adalah kita nanti di hari akhirat. Maka sangat penting kepada kita untuk mempelajari Al-Quran. Sebagaimana para sahabat tersebut bukan hanya mempelajari Al-Quran, mereka itu mempelajari hampir setiap peperangan itu. Peperangan itu dipelajari, dikisahkan kepada orang-orang berikutnya, tabi'in, kepada salafus saleh itu, kisah peperangan sebagaimana mereka dikisahkan Al-Quran. Beginilah cara Islam menyiapkan generasi. Supaya apa? Karena kisah-kisah tersebut akan mengukuhkan hati kita dan istiqamah kita terhadap agama Allah ini. Kalaulah seandainya kita tidak tahu, maka ada di antara manusia yang memang, apa benar ajaran agama seperti ini? Ini akan menjadi pertanyaan besar bagi orang-orang yang ragu. Kenapa kita disuruh seperti ini? Lihatlah kisah-kisah terdahulu. Kisah-kisah Nabi terdahulu itu diungkapkan, diceritakan kepada Nabi Muhammad agar istiqamah dalam berdakwah. Sehingga apa? Hari ini kita yang mempelajari kisah tersebut, maka kita juga akan memberikan sebuah keyakinan bahwasanya ini adalah janji Allah yang pasti. Allah berjanji kepada kita, siapapun yang taat akan diberikan surganya, siapapun yang bermaksiat akan dicampakkan ke dalam neraka. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya dan kepada jamaah semuanya, sehingga bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.